Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Dongeng Donghua. Bab 5571. Hentikan dia dengan cepat. Kamu. Wajah Kaisar Abadi berubah drastis, jadi, permaisuri dijebak olehmu saat itu. Dibingkai. Hah, masalah ini rumit. Bagaimana bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata? Aku hanya memberi nasihat. Kamu, ini waktunya untuk berbalik. Hanya dengan berlindung padaku kamu dapat bertahan hidup di dunia bawah ini, jika tidak kamu pasti akan mati. Kaisar Wu Yueming terus membujuk. Tampilannya ganas. Pergilah ke neraka. Kaisar Abadi dengan panik mendesak si Mingdian. Sekelompok idiot. Kaisar Wu Yueming sangat marah, kalau begitu, panggil para dewa. Ledakan. Gelombang khusus tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Wu Yueming. Gelombang ini seperti pisau tajam, dan langsung menyapu menuju kehampaan di atas laut bencana abadi. Bergegas menuju dunia bawah yang tak ada habisnya. Tidak, dia memanggil tubuhnya sendiri. Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis ketika dia melihat ini. Wu Yueming memaksa dirinya untuk menghubungi tubuh utama dan memanggilnya. Hentikan dia dengan cepat, Molly juga langsung mengubah warnanya. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan dengan liar melahap kekuatan klon Kaisar Wu Yueming, namun, dengan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk melahap Kaisar Wu Yueming sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan begitu Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung diizinkan berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri dan mewujudkannya, semua orang yang hadir akan mati. Tetapi, saat ini, semua orang telah menggunakan semua metode mereka, bagaimana mereka masih punya waktu untuk menolak. Melihat auranya hendak melesat ke langit tak berujung, pada saat ini, dengan keras bintang gelap yang menakutkan menyapu dari samping. Bintang gelap ini mengandung aura gelap tak berujung, dan untaian kekuatan dosa berkembang darinya, seperti langit gelap yang besar, tiba-tiba menutupi langit, sangat menghalangi pelepasan 5 kaisar suci ini. Ledakan. Di bawah kekuatan istana Siming, kekuatan formasi Taiyin Juetian, dan 3 kekuatan bintang gelap ini. Gelombang khusus yang dilepaskan oleh Kaisar Wu Yueming langsung diblokir dan menghilang dalam sekejap. Apa? Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Ketika semua orang melihat orang yang melakukan gerakan tersebut, wajah mereka semua terkejut. Gadis Darkstar Nether. Orang yang menampilkan Darkstar ini ternyata adalah Darkstar Nether Girl. Bintang gelap, apa yang kamu lakukan? Gadis Sun Pluto tiba-tiba meraung ketakutan, dia tidak bisa lagi menekan gadis Taiyin Pluto. Kaisar Wu Yueming juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Adapun Kaisar Abadi, itu tidak terduga. Tanpa diduga, gadis bintang kegelapan Ming akan membantu menekan Kaisar Wu Yueming. Dewi bintang kegelapan tampak acuh tak acuh dan hanya menatap Wu Yueming dengan dingin. Wu Yueming, hilangnya permaisuri memang ada hubungannya denganmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam permaisuri. Cepat, dia berteriak dengan dingin, dengan keras. Kuasa dosa langsung naik ke langit dari lautan bencana abadi yang mendidih di bawah, dan tiba-tiba menyatu menjadi bintang gelap di langit. Berdengung. Dalam sekejap, tanda dosa yang menyilaukan tiba-tiba menyala di bintang-bintang gelap yang tergantung di kehampaan. Saat tanda dosa ini menyala, aura setinggi langit langsung menyapu bintang-bintang gelap dengan gila-gilaan menekan Kaisar Ming dari 5 gunung. Ledakan. Kaisar Wu Yueming ditekan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking. Kekuatan dosa, bagaimana mungkin kamu bisa mengaktifkan kekuatan dosa?
Wu Yue Mingdi merasakan kekuatan menekan dirinya sendiri, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Yang menekannya sebenarnya adalah kekuatan dosa di lautan bencana abadi. Tapi kekuatan berdosa ini dikembangkan melalui pelatihan permaisuri Ming Yue saat itu. Bagaimana permaisuri Ming kecil dari bintang kegelapan bisa mengaktifkannya? Apakah itu bintang gelap? Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak kaget dan marah. Semua orang juga dengan penuh semangat melihat ke arah bintang gelap di atas kepala mereka. Mereka melihat bahwa bintang hitam ini memancarkan gumpalan kekuatan berdosa. Membuat semua orang langsung mengerti alasan mengapa gadis dunia bawah bintang kegelapan mampu membangkitkan roh jahat di lautan ini. Bencana kekal. Kuasa dosa bergantung pada bintang gelap ini. Di bintang ini, Kaisar Abadi dan yang lainnya merasakan aura familiar, yang merupakan aura permaisuri Ming Yue saat itu. Apa masalahnya? Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Karena kamu telah menjunjung tinggi kehendak permaisuri, mengapa tidak segera membunuh Kaisar Ming Lima Gunung dan membalaskan dendam permaisuri Ming Yue? Bintang kegelapan Mingnu melayang di udara dan berteriak dengan keras. Setelah kata-katanya jatuh, terdengar suara mendengung, dan auranya melonjak dalam sekejap. Sumbernya terbakar, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan bintang gelap di atas kepalanya. Ledakan. Aura Kaisar Agung yang menjulang tinggi di atas Kaisar Abadi, Taiyin Mingnu, Sun Mingnu dan lainnya langsung menyapu udara dan mengejutkan segala arah. Kultivasi gadis dunia bawah bintang kegelapan ini. Gadis dunia bawah Taiyin dan yang lainnya terkejut. Gadis dunia bawah bintang kegelapan selalu tidak mencolok di antara tiga gadis dunia bawah, tetapi pada saat ini, aura kaisar yang dia tunjukkan sebenarnya berada di atas mereka. Apa yang terjadi? Ledakan. Saat Nona bintang kegelapan mengerahkan seluruh kekuatannya, cahaya yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul di bintang gelap. Dan kekuatan dosa yang semakin menakutkan melonjak dari lautan bencana abadi di bawah, bergabung ke dalam bintang gelap dan kemudian menekannya. Dengan seluruh kekuatannya tinggal di Kaisar Ming. 5 gunung. Ah! Kaisar Wu Yue Ming meraung, dan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit di bawah kuasa dosa. Hahaha, kesempatan yang bagus. Mengambil kesempatan ini, Molly sangat gembira di dalam hatinya. Boom, tentakel energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan langsung menembus tubuh Kaisar Wu Yue Ming. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan gila dengan tangannya. Dia meremas ke dalam tubuh Kaisar Wu Yue Ming. Kedua tubuh berdarah itu terjepit pada saat ini, saling melahap. Gila. Semua orang melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat dari Kaisar Agung, mereka semua tahu bahwa begitu mereka menerobos Kaisar Agung, apa yang disebut tubuh fisik sebenarnya hanyalah evolusi dari aturan Dao besar. Itu adalah tubuh Dao besar. Bukan darah dan daging asli. Tapi melihat Molly memasukkan tubuhnya yang berlumuran darah ke tubuh pria kuat lain dengan mata kepalanya sendiri, hantaman kuat ini masih membuat kulit kepala mereka mati rasa. Kulit saya mati rasa dan merinding muncul di sekujur tubuh saya. Kamu orang gila, semut kecil, kamu juga ingin melahapku. Kaisar Wu Yue Ming meraung, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan jalan aturan yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menekannya untuk selamanya. Aturanku tentang 5 gunung diwarisi dari dunia kuno dunia bawah. Itu adalah kekuatan jalan besar yang paling menakutkan. Aku akan membiarkanmu menelan semuanya. Kaisar 5 gunung meraung dengan ganas. Dia tidak lagi berhenti iblis dari menelannya, tapi menjadi gila, lepaskan kekuatan hukum jalan besar dan dengan paksa masuk ke dalam tubuh Molly. Apakah kamu tidak ingin melahapnya? Lalu aku akan membiarkanmu menelan secukupnya. Dia tidak percaya bahwa Molly, seorang kaisar baru yang kecil, dapat dengan aman melahap kekuatan sebesar itu dari asalnya sendiri. Itu akan meledakkanmu secara langsung. Ledakan.
Jika aturan 5 gunung jalan Kaisar Ming yang ditelan paksa oleh Mo Li pada awalnya seperti aliran sungai yang mengalir ke tubuh Mo Li. Kemudian pada saat ini, setelah wabah gila Kaisar Wu Yue Ming, kekuatan hukum jalan yang melonjak mengalir seperti lautan luas, meledak ke tubuh Mo Li dalam sekejap. Mencoba memaksanya pergi di tempat. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis dan dia berseru. Hati-hati. Semua kekuatan jalan besar yang berisi klon Kaisar Wu Yue Ming dimasukkan ke dalam tubuh Mo Li dalam sekejap. Bagaimana dia bisa menahannya? Itu seperti balon yang bisa diledakkan perlahan, tetapi jika puluhan orang-orang terjepit ke dalamnya dalam sekejap, gas 100 kali lebih banyak hanya akan memiliki satu hasil, dan itu akan diledakkan. Namun, Mo Li tampak garang dan tidak terkejut sama sekali, sebaliknya, dia tertawa. Hahaha, karena kamu sangat proaktif, aku akan menerima kekuatan aturan besar ini. Aturan 5 gunung, berasimilasi. Mo Li meraung, dan meledak kekuatan aturan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap instan dalam waktu singkat, dia dengan gila-gilaan mengasimilasi aturan jalan Kaisar 5 Gunung Ming. Dan kekuatan aturan yang dikembangkan oleh Demon Li sebenarnya sangat mirip dengan aturan 5 gunung dari 5 gunung dunia bawah, bahkan tidak bisa dikatakan serupa, itu persis sama. Penggabungan aturan yang berbeda akan menyebabkan penolakan dan menyebabkan kewalahan, tetapi dengan aturan yang sama, bagaimana Mo Li bisa kewalahan? Ledakan. Aura di tubuh Mo Li sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini. Hahaha, rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali. Mo Li menengadah ke langit dan tertawa, ekspresinya liar dan sombong. Tubuh bekas lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak mungkin, itu terlalu kaya nutrisi. Aturan 5 gunung? Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menguasai aturan 5 gunung? Kaisar 5 gunung tidak percaya, dan langsung mengeluarkan raungan histeris. Bagaimana orang di dunia bawah ini bisa mengendalikan aturan 5 gunung seperti dia? Aku harus bertanya padamu. Mo Li tersenyum ganas dan berkata dengan hati yang membunuh. Apakah kamu secara pribadi mengajarkan ini kepadaku? Aku mengajarimu ini. Ya, kamu meninggalkan begitu banyak proyeksi klon di dunia bawah. Jika kamu dihancurkan oleh seseorang dan meninggalkan kekuatan aslimu, bukankah itu memberi orang kesempatan untuk mengendalikan aturanmu? Mo Li tersenyum muram. Setelah membunuh proyeksi 5 gunung Hades dan 10 istana neraka di Laut Mati, Qin Chen He telah diberi gambaran tentang aturan asli jalan besar menuju 24 kaisar besar ini. Tetapi aturan 2 kaisar besar di langit ini telah lama dikendalikan oleh Mo Li. Meskipun Mo Li mungkin tidak dapat berkultivasi ke tingkat kaisar dunia bawah 5 gunung, itu dapat digunakan untuk melahap dan memurnikan sumber klon kaisar dunia bawah 5 gunung. Yang secara alami akan menjadi 100 kali, 1000 kali lebih mudah. Klon proyeksiku. Maksudmu? Laut Mati. Kaulah yang menghancurkan proyeksiku di Laut Mati. Wu Yue Mingdi tiba-tiba terbangun dan meraung marah. Selama bertahun-tahun, proyeksinya hanya hilang 1 kali di Laut Mati. Tapi hanya dengan mengandalkan proyeksinya, dia mengendalikan aturan aslinya, pihak mesum macam apa pihak lain itu. Kuek, itu dia. Mo Li tertawa garang, dan dengan keras, dia memaksakan asal mula kaisar dunia bawah 5 gunung ke dalam tubuhnya. Sialan. Kaisar Wu Yue Ming meraung. Dia benar-benar bodoh, dan dia berinisiatif untuk mengajari pihak lain aturan jalan raya. Ini seperti roti daging yang memukuli anjing, dan tidak ada jalan kembali. Di tengah keterkejutan dan kemarahan, murid Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba menunjukkan sedikit tekad dan kedinginan. Sial, aku tidak percaya lagi. Kamu bisa menyempurnakan jalan sahku, tapi aku masih harus menunggu dan melihat bagaimana kamu menyempurnakan kekuatan ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Wu Yue Mingdi langsung membakar asal-usulnya sendiri. Menuntun ke dalam jurang.
Kaisar Wu Yueming meraung. Ledakan. Jauh di dalam inti asal-usulnya, aura jurang yang samar-samar meledak dalam sekejap. Segera setelah kekuatan jurang ini muncul, seluruh dunia menjadi dingin dan dingin. Seolah-olah dia berada di api penyucian gelap yang tak ada habisnya, membuat orang-orang menggigil dan membekukan jiwa mereka. Kekuatan jurang maut, Kaisar dunia bawah 5 gunung memang berkolusi dengan klan jurang maut. Kaisar abadi terkejut dan marah. Utusan suci teratai hitam juga terkejut dan berkata, itu adalah kekuatan dari garis itu. Penguasa besar dunia bawah yang menyerbu jurang memang tertarik dengan garis itu. Mungkinkah Kaisar 5 gunung adalah agen dari garis pendukung di dunia bawah? Tanda seru petik 2. Dia mengenali kekuatan jurang di tubuh Kaisar dunia bawah 5 gunung, yang merupakan kekuatan yang memicu pertempuran dahsyat di dunia bawah. Bab 5572. Akan melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, aura jurang tak berujung Kaisar Wu Yueming menyapu dirinya dengan gila, membuatnya tampak seperti dewa iblis kegelapan, dan momentumnya meningkat pesat. Dia melirik ke arah Taiyin Mingnu dan berkata dengan dingin. Bahkan Taiyin Mingnu kecil sepertimu bisa berkolusi dengan klan Abais, jadi mengapa aku, Kaisar Ming 5 gunung, tidak bisa bekerja sama dengan Abais? Kamu semut, kamu akan mati. Ledakan. Kaisar Wu Yueming tampak garang saat dia langsung meledakkan kekuatan jurang maut ke tubuh Moli. Ledakan. Kekuatan jurang yang mengerikan, yang terhubung langsung dengan asal mula Kaisar dunia bawah 5 gunung, turun ke tubuh Moli dalam sekejap. Jurang yang dalam. Itu adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Yang terpenting adalah jurang maut juga merupakan kekuatan yang paling tidak mampu menghadapi bagian dunia bawah ini. Kecuali dia, yang pernah bertransaksi dengan jurang maut, dia punya metode khusus untuk menahan sebagian dari kekuatan jurang maut. Selama ada pembudidaya hantu lain di dunia bawah yang terkontaminasi oleh jejak kekuatan jurang, dia akan terkontaminasi olehnya dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Entah jiwanya akan terbang dan tubuhnya akan mati, atau dia akan mati. Menjadi budak jurang maut dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kaisar Wu Yueming ingin menggunakan kekuatan jurang maut untuk menyebabkan Moli terkontaminasi dan jatuh di sini, sehingga menghilangkan niat membunuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan jurang yang bergulung memasuki tubuh Moli dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya seperti wabah. Tidak baik. Kaisar abadi sangat ketakutan ketika melihat ini sehingga dia tampak ngeri. Brengsek. Bintang kegelapan Mingnu juga kehilangan raut wajahnya, alisnya berkerut, diam-diam dia mengira ada yang tidak beres, dan wajahnya kehilangan warna. Di sisi lain, gadis matahari dan Pluto mau tidak mau mengungkapkan sedikit ekstasi di wajahnya, dan dia langsung tertawa liar, haha Taiyin, apa yang masih kamu tekankan? Tuanku pasti akan menang kali ini. Dia tampak bersemangat dan menunjukkan bahwa dia percaya diri. Dengan kekuatan jurang maut, Tuhan sudah tak terkalahkan, dan usahanya untuk menghentikan gadis matahari dan Pluto yang terluka parah akhirnya membuahkan hasil. Namun, apa yang tidak dia duga adalah ketika lawan Taiyin Mingnu melihat pemandangan ini, alih-alih menunjukkan kepanikan sedikit pun, dia justru tertegun, seolah-olah dia tercengang. Di sisi lain, Kaisar Wu Yueming merasakan jurang yang telah ditembusnya ke dalam tubuh Moli melonjak ke seluruh tubuh Moli dalam sekejap, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bocah, mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang, tunggu untuk menjadi budak jurang neraka. Apa? Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kulihat setelah kekuatan jurang yang ditembusnya ke dalam tubuh Moli mengikis tubuh Moli, ia menghilang seketika seperti batu yang tenggelam ke laut, entah kemana perginya. Seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Mustahil. Dia berubah warna, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan jurang maut tiba-tiba menghilang? Ayo lagi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meraung lagi, Abais. Ledakan.
Dari tubuhnya, kekuatan jurang sekali lagi ditarik dan dengan paksa menembus ke dalam tubuh Molly. Di saat yang sama, dia menatap dengan mata terbelalak merasakan arah kekuatan jurang ini. Kali ini, dia merasakannya dengan akurat. Kekuatan jurang yang dia tembus ke dalam tubuh Molly tidak hilang, tetapi sepertinya ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh orang lain dan diubah menjadi milik orang lain. Tubuh, kekuatan. Setelah melahap kekuatan jurang ini, aura di tubuh lawan jelas sedikit meningkat. Apa? Anak ini bahkan bisa menelan kekuatan jurang maut. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming akhirnya ketakutan. Orang aneh macam apa ini, dia bahkan bisa menelan kekuatan jurang maut. Yang lebih menakutkan Kaisar Wu Yueming adalah setelah Molly menyerap kekuatan jurang maut, luka-lukanya diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan aturan asli yang melahapnya. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah ini jurus spesialmu? Cek, rasanya enak sekali. Cepat dan dapatkan lagi. Mungkin aku bisa menerobos alam kaisar tingkat menengah hanya dengan gemetar. Kamu orang yang sangat baik. Molly menengadah ke langit dan tertawa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang tak ada habisnya, dan dia sangat kuat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir menjadi pucat karena ngeri dan tercengang. Namun, setelah bertahan begitu lama, waktunya hampir tiba. Biarkan aku mati untukmu. Molly tertawa galak, mengepalkan tangannya, dan memukul keras Kaisar Wu Yueming yang sedang meremas tubuhnya. Ledakan. Saya melihat kekuatan iblis yang tak ada habisnya berkumpul di tangan Molly seperti lautan luas, dan kemudian memukul saya dengan keras. Aura kekuatan iblis yang menakutkan, dengan gumpalan kekuatan dingin, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh iblis itu. 5 di tubuh Li. Tubuh Kaisar Yueming langsung hancur berkeping-keping. Ledakan. Pada saat ini, Demon Li seperti dewa iblis yang datang ke dunia, memegang energi iblis yang sangat besar di tangannya. Dan 5 jari tangannya yang berisi kekuatan iblis yang tak ada habisnya tersebar, seperti dewa iblis, memukul dirinya sendiri satu demi satu. Terus-menerus mentransmisikan kekuatan ini untuk menyatu dengan dirinya sendiri. Di dalam tubuh Kaisar Ming 5 gunung. Ledakan. Energi iblis berkembang, dan kekuatan iblis yang berkobar seperti gunung berapi yang meletus, menutupi seluruh tubuh Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming menjerit putus asa. Pada saat ini, dia tidak punya cara sama sekali. Kekuatan iblis yang menakutkan dikombinasikan dengan nafas jurang yang dingin menembus ke dalam tubuhnya, seperti ledakan sumber iblis, kekuatan kejahatan yang tak ada habisnya. Energi jahat mengalir ke seluruh tubuhnya. Bergegas ke depan, klonnya diperas oleh kekuatan iblis. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Kepulan-kepulan. Di bawah kekuatan iblis yang menakutkan, tubuh Kaisar Wu Yueming hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian berubah menjadi energi murni, yang langsung ditelan oleh iblis. Nak, aku akan bertarung denganmu. Meledak. Pada saat terakhir, tatapan ganas tiba-tiba melintas di mata Kaisar Wu Yueming. Dengan keras, seluruh klonnya hancur dengan sendirinya dalam sekejap. Dampak mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan dunia ke segala arah. Dampak langsung. Jurang-jurang yang sangat besar muncul. Wu Yueming tahu bahwa dia kalah, jadi dia segera meledakkan asal klonnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan segera meledakkan lubang mengerikan di tubuh Molly, yang telah memperbaiki sebagian besar lukanya, langsung meledakkan Molly menjadi darah dan bekas luka yang berantakan. Klon Kaisar Wu Yueming telah dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Molly, meledak seperti ini, setara dengan ledakan bom di dalam tubuh Molly. Kerusakan yang ditimbulkan 10 kali lebih kuat dari serangan normal. Iblis meraung, tubuhnya berlumuran darah dan daging, seberapa mengerikan kehancuran yang disebabkan oleh penghancuran diri klon dari 4 Kaisar Agung.
Hampir tidak ada bagian tubuh Molly yang utuh, ada darah dan daging di mana-mana, serta otot patah dan patah. Kota. Namun, Molly tidak ragu-ragu dalam rasa sakit yang parah, dia meraung dengan tergesa-gesa, dan tangannya yang besar dan berdarah langsung terulur, dan dengan keras. Dia tiba-tiba menembak ke arah kekosongan di depannya. "Ya, anakmu benar-benar tahu tentang metodeku." Dalam kehampaan, kekuatan yang sangat tidak jelas tiba-tiba naik ke langit. Ternyata itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Kehendaknya tidak jatuh selama penghancuran diri, tetapi mengambil keuntungan dari ini. Peluang melonjak ke langit, langsung merobek genggaman Molly, dan melarikan diri menuju langit tak berujung. "Tidak, cepat hentikan dia." Molly meraung dengan tergesa-gesa. Dia telah melihat metode Kaisar Wu Yueming ini di Laut Mati, jadi dia sudah berjaga-jaga saat ini, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa melarikan diri meskipun terluka parah. Yang membuatnya sangat terkejut dan marah. Begitu keinginan Kaisar Wu Yueming dibiarkan pergi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan semua pencapaiannya akan sia-sia. Hentikan dia. Kaisar Abadi dan Bintang Kegelapan Mingnu terkejut dan marah ketika mereka melihat ini, dan mereka mengambil tindakan hampir bersamaan, dengan keras. Aula Siming dan Bintang Kegelapan mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, berubah menjadi lingkaran cahaya tak kasat mata yang dengan cepat menyelimuti dunia. Namun, tindakan mereka masih terlalu lambat. Jiwa Dewa Wu Yuemingdi mengeluarkan suara mendesis, dengan sisa aura jiwa yang kabur, seolah-olah dia tidak berada dalam kehampaan ini, dan benar-benar menembus blokade di antara mereka berdua. Tiba. Formasi Fang Taiyin Juetian ditemukan, dan kemudian menghantam formasi Taiyin Juetian dengan keras. Dengan keras, formasi Taiyin Juetian yang dikerahkan oleh Taiyin Mingnu langsung terkoyak seperti kertas, dan hendak melarikan diri dari blokade tak terbatas di sini. Ini sudah berakhir. Kaisar Abadi dan yang lainnya langsung berubah warna, dan wajah mereka pucat. Mereka memblokirnya seperti ini, tetapi mereka benar-benar membiarkan Kaisar Wu Yueming melarikan diri, setelah jiwa Dewa Kaisar Wu Yueming lolos dari blokade mereka. Ia dapat langsung terhubung dengan tubuhnya, dan semua yang ada di sini akan dirasakan oleh tubuhnya. Semuanya akan terekspos sepenuhnya. Namun saat ini, tidak ada yang punya cara untuk menghentikan satu sama lain. Meski sudah berusaha mati-matian, mereka masih gagal. Metode 4 Kaisar Agung jauh melebihi ekspektasi mereka. "Sialan, Nak Qin Chen, jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan lari." Mata Molly memerah, dia melihat ke langit dan meraung, tampak cemas, dan mengutuk dengan keras. Jika Qin Chen dan yang lainnya tidak membuat keributan di Laut Bencana Abadi, Sun dan Pingnu pasti sudah lama pergi, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi ini? Sekarang dia telah bertarung sampai mati, Qin Chen belum muncul. Jika jiwa dunia bawah 5 gunung benar-benar lolos dan masalahnya terungkap, maka dia akan benar-benar melarikan diri. Anak muda Qin Chen, apakah kamu akan berhenti mengambil tindakan? Raungan Molly mengejutkan Kaisar Wu Yueming, Bintang Kegelapan Mingnu dan lainnya. Apa artinya? Hahaha, bocah nakal, kamu ingin menipu leluhurmu ketika kamu akan mati. Kaisar Wu Yueming tampak galak, saat aku melarikan diri, dalam 1 atau 3 jam tubuh asliku akan datang. Saat itu, semuanya kamu di sini akan semua orang harus mati. Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, dengan niat membunuh, dan suaranya penuh kebencian. Dia ingin menghapus semua rasa malu. Dewasa. Ada keputusasaan di mata Sun Mingnu di bawah, dia tidak menyangka Kaisar Wu Yueming akan melarikan diri begitu saja dan meninggalkannya. Jangan khawatir, tidak akan ada momen seperti itu. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari lautan bencana abadi di bawah. WHO. Semua orang buru-buru menunduk dan ketakutan. Ledakan, ledakan, boom.
Saat suara ini jatuh, rangkaian cahaya yang sangat besar tiba-tiba naik ke langit dari lautan bencana abadi. Rangkaian cahaya ini, dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar, terbentuk seketika, tiba-tiba melilit ribuan kehampaan. Bermil-mil jauhnya, dan menyegelnya, segalanya. Ya, cerita pun bersambung. Episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.